Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali tausiah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian dan memberi salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini kedengarannya singkat, ayat ini kedengarannya pendek, tapi ulama mengatakan ayat ini mengandung sekian banyak pelajaran. Di antaranya yang pertama, ayat tersebut menunjukkan kemuliaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ayat tersebut menunjukkan kemuliaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mana dalilnya? Mana buktinya? Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi ternyata Allah tidak menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Dengan kata lain, Nabi Muhammad
adalah nabi yang paling mulia. Bila malaikat sujud kepada Nabi Adam, semestinya malaikat pun juga sujud kepada Nabi Muhammad. Namun kenyataan Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan, apa sebabnya? Kata ulama, memang Allah tidak menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad, karena Allah menyuruh malaikat untuk melakukan amal kepada Nabi Muhammad lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Saya ulangi, Allah memang tidak menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad, karena Allah menyuruh malaikat untuk melakukan amal kepada Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Pertanyaan, amal apa itu? Kata ulama, Allah menyuruh malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga dari sinilah ulama mengatakan salawat kepada Nabi lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Buktinya mana? Allah mengatakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, para malaikat pun sujud. Kenyataannya malaikat sujud, tapi Allah tidak bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ketika Allah menyuruh malaikat untuk bersalawat kepada Nabi, kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, tapi sebelum malaikat bersalawat, Allah yang terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah ulama mengatakan salawat kepada Nabi lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Alasan yang kedua, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kata Allah, fasajadu, maka malaikat pun sujud. Dalam kajian bahasa Arab, kata sajadu dikenal dengan istilah fi'il madhi. Fi'il madhi memiliki makna sudah terjadi. Apa artinya? Fasajadu, para malaikat sudah sujud kepada Nabi Adam. Maknanya apa? Malaikat sudah sujud, tapi sekarang malaikat tidak lagi bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ketika Allah berbicara tentang salawat kepada Nabi, kata Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Nabi. Kata yusalluna dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fi'il mudhari, sementara al-mudhari'u yadullu 'alal istimrar. Fi'il mudhari menunjukkan terus menerus. Apa artinya? Allah dan malaikatnya tidak pernah berhenti bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu sudah terjadi dan sekarang sudah tidak lagi bersujud. Tapi salawat kepada Nabi dulu, sekarang dan akan datang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah
ulama mengatakan salawat kepada Nabi lebih mulia daripada sujudnya malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, semestinya hari ini, malam ini, dan hari-hari berikutnya kita perlu memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Konon kata ulama, bila kita memasuki bulan Rabiul Awal, maka semestinya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Bulan Ramadan itu mulia, Lailatul Qadar itu mulia, Isra Mi'raj itu mulia, Muharram itu mulia. Tapi kata ulama, kemuliaan itu semua tidak ada apabila tidak ada bulan Rabiul Awal. Jadi saya ulangi, bulan Ramadan itu mulia, Lailatul Qadar itu mulia, Isra Mi'raj itu mulia, bulan Muharram itu mulia, Idul Fitri, Idul Adha itu mulia. Tapi kemuliaan itu semua tidak ada apabila tidak ada bulan Rabiul Awal. Mengapa? Karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kemuliaan itu semua disebabkan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama mengatakan Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Saya ulangi, kata ulama, Rabiul Awal huwa Rabiul Anwar. Bulan Rabiul Awal adalah bulan Rabiul Anwar, yang berarti bulan bertabur cahaya. Pertanyaan, mengapa Rabiul Awal dikenal sebagai Rabiul Anwar, bulan yang bertabur cahaya? Karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan Nurul Anwar, dilahirkan cahayanya cahaya, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sekali lagi, semestinya inilah kesempatan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu mulianya salawat kepada Nabi, sampai-sampai kita menemukan banyak hadis Nabi yang menjelaskan kemuliaan salawat. Di antaranya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna Allah bersalawat kepadanya 10 kali? Kata ulama, kalau hamba yang bersalawat itu berarti mereka mendoakan Nabi. Tapi kalau Allah yang bersalawat, maka itu berarti Allah merahmati hambanya. Sehingga siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Itu berarti salawat 1 kali akan berbalaskan 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, jangankan 10 rahmat kita dapat dari Allah, jangankan 10 rahmat Allah, 1 saja rahmat Allah kita dapatkan, kita sudah selamat dunia akhirat. Bagaimana lagi kalau 10 salawat? Jangankan 10 salawat, di mua pammasena puangi na werengi na salama ni lino akhira. Bagaimana lagi bila kita mendapatkan 10 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kemudian, aktsaruhum alayya salatan, adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku.
Karenanya, selama kita diberi kesempatan oleh Allah, mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah, muncul tanda tanya, yang mana salawat yang paling mulia? Nasabaya tu ria sengi salawa megala de rupa-rupana. Salawat itu banyak lafalnya. Ada yang pendek, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang. Lalu pertanyaan, yang mana yang paling mulia? Kalau kita bisa membaca yang panjang, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa baca yang panjang, maka cukup salawat yang sedang-sedang. Tapi kalaupun yang panjang dan yang sedang-sedang tidak bisa kita baca, paling tidak perbanyak membaca salawat yang pendek. Mungkin ada yang berkata dalam hati, itu yang cocok bagi saya Ustaz. Lalu sekarang pertanyaan, yang mana salawat yang paling mulia? Hadirin yang dimuliakan Allah, sepanjang bacaan kami, yang sempat kami temukan, ada dua pendapat ulama mengenai salawat yang paling mulia. Pertama, di antara ulama ada yang mengatakan salawat yang paling mulia adalah salawat yang sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Salawat yang paling mulia adalah salawat yang sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan memberi salamlah kepada Nabi Muhammad taslima. Apa artinya? Ada salawat dan ada salam, tetapi ditutup dengan kalimat taslima. Karenanya kata ulama, salawat yang mulia adalah salawat yang sesuai dengan perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wasallim taslima. Kenapa ada wasallim taslima? Karena Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima. Tetapi pendapat kedua, dan inilah jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, salawat yang paling mulia adalah salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Pertanyaan, yang mana itu? Disebutkan di dalam salah satu riwayat. Ada sahabat yang datang kepada Nabi seraya bertanya, ya Rasulullah, amma assalamu alaika faqad arafna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya memberi salam kepadamu kami sudah tahu. Adapun memberi salam kepadamu ya Rasulullah, kami sudah tahu. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Kata Nabi, fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi pun menundukkan kepala seraya diam sejenak. Tidak lama kemudian Nabi mengangkat kepalanya seraya mengatakan, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, qulu, maka bacalah. Kata ulama, inilah salawat yang paling mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengajarkannya.
Kata Nabi, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, qulu, maka bacalah. Kata ulama, inilah salawat yang paling mulia, karena Nabi yang langsung mengajarkan. Pertanyaan, bagaimana kalimatnya? Mohon maaf, harap diperbaiki pendengarannya, karena saya akan baca cuma satu kali. Cicemelo baca, dan agak panjang kalimatnya. Kata Nabi, qulu, bila kalian ingin bersalawat kepadaku, bacalah. Kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin sudah dihafal. Itulah enaknya ceramah di Sorong, biar panjang bacaan, satu kali disampaikan langsung hafal. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, kami sedikit ingin bercerita mengenai salawat ini. Ketika kami berangkat ke Mesir, kami pernah diajar oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau mantan rektor Al-Azhar Mesir, seorang ulama besar. Suatu saat Syekh Ibrahim Al-Hudhud datang memberikan perkuliahan. Pada saat itu beliau datang dengan membawa sebuah kitab yang berjudul Syarah Sahih Muslim, yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Sebelum Syekh Ibrahim Al-Hudhud menyampaikan perkuliahannya, terlebih dahulu beliau memperkenalkan diri. Kata Syekh Ibrahim Al-Hudhud, sesungguhnya saya ini mazhabku adalah mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah, yang berarti beliau mengikut kepada Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan mazhabku adalah mazhab Malikiyah. Sementara saya tahu kalau kalian semua berasal dari Indonesia. Kebetulan waktu itu jumlah kami ada 11 orang. 2 orang dari Sulawesi, 2 orang dari Sumatera, 1 dari Kalimantan, 6 orang dari Jawa. Berarti jumlahnya 11 orang. Kata Syekh Ibrahim Al-Hudhud, saya ini mazhabku adalah Malikiyah, yang berarti mengikuti Imam Malik. Tapi saya tahu kalau kalian berasal dari Indonesia, sementara Indonesia mayoritas mazhabnya adalah Syafi'iyah, yang mengikut kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itulah sebabnya hari ini saya datang membawa sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imamun Nawawi, karena Imamun Nawawi mazhabnya Syafi'iyah cocok dengan mazhabnya kalian, dan kitab inilah yang pas kalian bawa pulang ke kampungmu. Kami melihat begitu besar toleransinya beliau. Kami yang datang belajar di kampungnya di Mesir, tapi ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang sesuai dengan masyarakat kita di Indonesia. Apa maknanya? Ini toleransi. Beda dengan sebagian masyarakat kita, baru 1 bulan pergi kuliah, baru 2 bulan pergi kuliah, begitu kembali ke kampungnya bid'ah semua. Baru 1 bulan pergi kuliah, baru 2 bulan pergi kuliah, begitu pulang salah semua. Padahal Syekh Ibrahim Al-Hudhud, kami yang datang ke kampungnya belajar, tapi ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang sesuai dengan masyarakat kita.
Karenanya beliau mengatakan, ikra jayyidan, tafham jayyidan. Baca dengan baik agar engkau paham dengan baik. Kata beliau, baca dengan baik agar engkau paham dengan baik. Mengapa demikian? Orang kadang mudah menyalahkan, kadang terlalu cepat menyalahkan. Itu disebabkan oleh dua sebab. Kalau bukan kurang bacanya, mungkin salah bacanya. Jadi kata ulama, orang terlalu mudah menyalahkan itu disebabkan oleh dua sebab. Kalau bukan kurang baca, mungkin salah baca. Waktu itu Syekh Ibrahim Al-Hudhud menyampaikan perkuliahan mengenai hadis-hadis Nabi tentang salawat. Selesai beliau memberi perkuliahan, kami angkat tangan. Seraya bertanya, ya Syekh, yang mana benar? Ya Syekh, yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa saya bertanya demikian? Karena yang kami pelajari sejak kecil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun ternyata hadis Nabi mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada kata-kata Sayyidina. Lalu pertanyaan saya mengatakan, ya Syekh, yang mana benar? Pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina? Beliau mengatakan, pertanyaanmu salah. Kenapa salah? Beliau mengatakan, kalau kamu bertanya yang mana benar, berarti ada yang salah. Padahal dua-duanya benar. Pakai Sayyidina oke, tidak pakai Sayyidina juga oke. Lalu beliau mengatakan, jangan bertanya yang mana benar, tapi bertanya yang mana lebih afdal, yang mana lebih baik. Lalu saya mengatakan, kalau begitu ya Syekh, ayu afdal bainahuma, yang mana lebih afdal dari keduanya? Beliau mengatakan, idza qulta, bila engkau bersalawat dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa kata Sayyidina, beliau mengatakan faqad akhadta bil ittiba', itu berarti engkau mengikuti perintah Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti engkau mengikuti perintah Nabi. Wa iza qulta, tapi bila engkau bersalawat dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan kata lain ditambahkan kata Sayyidina, beliau mengatakan faqadil tazamtal adab, itu berarti engkau beradab dan beretika kepada Nabi. Lalu beliau mengatakan alittiba'u duna adabin jafa, mengikuti Nabi tidak disertai adab dan etika, maka itu akan kurang nilainya. Apa artinya? Idina betuangi. Cukup kita yang memahami tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah jam 19:09. Ya. Tadi kami disampaikan 19:12. Oleh karenanya izinkan saya tambah 3 menit. Kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, itu adalah salawat, tapi itu baru bacaan salawat. Saya ulangi, itu adalah salawat, tapi itu baru bacaan salawat, bukan salawat yang sebenarnya. Kata ulama, itu baru lafzus salati ala nabi, belum hakikatus salati ala nabi. Napaila palenna salawai, tanni apa hakikinna salawai. Sekarang pertanyaan, yang mana hakikat salawat?
Kata ulama, kalau kita bersalawat kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi, itu merupakan komitmen kita akan meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Bila kita termasuk orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak bacaannya, plus buktikan bacaan itu melalui sikap dan perbuatan kita. Apa artinya? Sesuaikan bacaan salawat dengan perilaku dan sikap-sikap kita. Kita yang bekerja di pasar sebagai pedagang misalnya, begitu melakukan timbangan, kalau kita memperbanyak salawat kepada Nabi, perbaiki timbangan, ajak nama tanak siwali. Sebab kapan berat sebelah, kata ulama, aina salatuka ala nabi, mana salawatmu kepada Nabi? Apa artinya? Perbanyak salawat dari segi lafal, tapi buktikan salawat melalui sikap dan perbuatan kita yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, pertemuan kita memang singkat. Tapi di balik pertemuan yang singkat ini, bukan lamanya dan singkatnya yang dipentingkan, tetapi yang dipentingkan adalah keberkahannya. Biar sedikit, yang penting berkah, daripada banyak namun ternyata tidak berkah. Sekarang pertanyaan, apa ukuran keberkahan? Kata ulama, di antara ukuran keberkahan ketika apa yang disampaikan itu bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya kira inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma anfa'na biman tuhibbu, Allahumma jama'na biman tuhibbu, wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin al mukhlisin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin al mukhlisin al muttabi'ina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.